bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik bukan? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di musim pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu menjaga imun, ya, agar kita tidak gampang sakit. Dan satu lagi, jangan sampai berkerumun, oke? Anak-anak, berbicara tentang berkerumun, apakah kalian masih ingat tentang pawai budaya yang pernah kalian pelajari di kelas 3 dulu? Nah, di situ yang dibicarakan tentang suku apa saja? Kalian masih ingat gak? Nah, salah satunya adalah suku Minang, oke? Ingat kan? Nah, untuk memulai pembelajaran, yuk kita masuk ke dalam kelas. Sudah ya, kita sudah di dalam kelas ya? Oke, kita hari ini untuk mempelajari pelajaran yang berikutnya, bagaimana kalau kita menyanyi dulu? Nah, ini Bu Guru punya lagu ya. Lagunya seperti ini. Ya, coba kita akan bernyanyi bersama-sama. Pembukaannya saja akan Bu Guru tunjukkan ya. Nanti di rumah kalian pelajari sendiri. Selanjutnya, Kampung nan jauh di matu. Nah, oke, nanti anak-anak bisa mempelajarinya di rumah. Itu adalah salah satu lagu yang berasal dari Sumatera Barat, yang mana sukunya adalah suku Minang. Anak-anak, seperti itu. Bicara tentang suku Minang, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah belajar tentang keberagaman sosial, budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nah, anak-anak, selain itu kita juga nanti akan mempelajari tentang tarian. Ya, tarian, keragaman tarian yang ada di berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yang sudah kalian pelajari kemarin adalah tarian Bungong Jumpa. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah gambar peta apa? Sumatera Barat. Nah, suku Minang itu berasal dari sini anak-anak. Berasal dari Sumatera Barat. Nah, untuk suku Minang sendiri itu disebut sebagai orang Padang atau disebut dengan orang awak. Seperti itu. Nah, dulu waktu kalian masih kecil, pasti sama ibunda kalian sebelum tidur diberi dongeng Malin Kundang, yang ceritanya adalah seorang anak durhaka kepada ibunya, tidak mau mengakui ya. Ibunya kemudian mengutuk si Malin Kundang itu menjadi sebuah batu. Nah, itu juga cerita yang berasal dari tanah Minang anak-anak. Itu seperti ini. Ini kan penampakan Malin Kundangnya. Nah, ada juga di sana itu diketahui tentang rumah adat. Ya, rumah adat. Rumah adat Minang itu sangat khas sekali anak-anak ya. Seperti ini disebut sebagai rumah gadang. Nah, karena bentuknya itu runcing, ujungnya, atapnya ya, seperti tanduk dua yang menghadap ke atas. Nah, rumah ini juga kadang disebut sebagai rumah gonjong atau rumah bagonjong, seperti itu. Oke. Kemudian bahasanya, bahasa dari orang-orang Minang itu adalah bahasa Minang. Ya, bahasanya adalah bahasa Minang. Alat musiknya itu seperti yang ada di sini. Coba perhatikan. Ini adalah talempong dan yang ini adalah saluang. Seperti itu. Suku Minang juga memiliki banyak sekali jenis tarian anak-anak. Tetapi yang paling terkenal itu adalah tari piring dan tari pasambahan. Ya, tari piring dan tari pasambahan seperti itu. Dan makanan, nah ini tentu yang anak-anak suka ya mungkin ya. Makanan yang paling terkenal di tanah Minang itu adalah makanan sate ya, sate yang disebut dengan sate Padang di sana ya. Kemudian ada juga dendeng balado. Nah, itu sekilas tentang tanah Minang anak-anak, seperti itu. Oke. Nah, anak-anak, kita tadi sudah berbicara tentang suku Minang. Tapi yang ada di sekitar kita itu anak-anak tidak hanya sekedar
berbicara tentang suku, tetapi di sini kita juga belajar atau mengetahui, bahkan kita harus tahu ya, yang mencakup tentang kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kemudian kegiatan tentang etnis juga, kemudian tentang keragaman agama, itu juga harus kita pelajari. Oh iya anak-anak, yang minggu lalu kita sudah belajar tentang tarian ya anak-anak ya. Tarian apa coba anak-anak? Kalian masih ingat gak? Iya, tarian bungung jumpa. Tarian bungung jumpa, kemarin kalian sudah mempelajari tentang tarian tersebut dengan cara berdiri, ya, dengan berdiri, gerakan berdiri. Jadi untuk yang berikutnya, hari ini kita akan belajar tentang gerakan bungung jumpa yang sambil duduk. Nah, ini ada gerakan F. Dikatakan gerakan F, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk dua kali ya. Kemudian secara bersamaan lakukan secara bergantian, kanan kiri seperti ini. Nah, ini dilakukan sambil duduk. Contoh gerakannya seperti ini. Nih, anak-anak ya. Nah, gambar gerakan yang kedua adalah seperti ini. Ini adalah gambar gerakan G ya. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku seperti ini secara bergantian ya. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian seperti yang ada contoh pada gambar di samping bu guru ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah gerakan H. Gerakan H itu adalah seperti ini. Kedua tangan tepuk lurus ke depan ya, kemudian tepuk ke tengah, tepuk ke atas seperti ini, ke atas, ke tengah, ke atas, ke tengah, dan ketika tepuk atas badan diangkat. Contohnya seperti yang ada pada gambar di samping ini. Kemudian yang terakhir adalah gerakan I. Gerakan I, kedua tangan memegang lantai, serong kanan dan serong kiri, ditarik ke atas, tangan serong ke kanan dan serong ke kiri, bergantian seperti itu anak-anak ya. Nah, contoh gerakannya seperti ini anak-anak. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Iya, oke. Nah, itulah gerakan bungung jumpa yang dilakukan dengan duduk ya. Pada saat kalian melakukan latihan, jangan lupa kalian juga bisa menggunakan video tarian bungung jumpa yang bisa kalian download di YouTube atau yang ibu berikan minggu lalu. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang keberagaman ekonomi, sosial, budaya, etnis, dan agama. Dan juga kita juga sudah belajar tentang tarian bungung jumpa yang kita lakukan mulai dari minggu yang lalu. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini menyenangkan bukan? Nah, sekarang tugas kalian adalah berlatih tarian tersebut supaya kalian itu bisa mahir untuk memeragakannya nanti. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama. Dan kita juga sudah belajar tentang tarian bungung jumpa. Jika kalian ingin lebih mahir, kalian bisa berlatih setiap harinya dengan panduan video yang bisa kalian download dari YouTube atau yang diberikan oleh bu guru minggu yang lalu. Anak-anak, terhadap etnis atau terhadap sebuah keberagaman, kita harus satu, yaitu saling menghargai. Karena dengan kita saling menghargai, maka kita akan menjaga perasaan satu sama lain. Dengan menjaga perasaan satu sama lain, maka akan tercipta sebuah kerukunan. Tidak ada salahnya anak-anak kita belajar tentang adat suku lain, tentang tarian suku lain. Itu juga sebagai salah satu bentuk kita menghormati, menghargai dari hasil karya mereka. Seperti itu. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan
dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.